Ini. Oke, kita mulai untuk hari ini. Jadi tadi saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mohon maaf karena minggu kemarin kita nggak masuk di kelas. Jadi konsekuensinya adalah untuk hari ini kita akan ada banyak yang tampil gitu ya, karena perlu ada nilai juga untuk yang semua orang tampil gitu ya. Nah, saya sudah bagi list-listnya untuk yang tampil. Saya sudah pakai website yang ngacak-ngacak itu, tapi saya cuma kasih ke kalian hasilnya aja gitu ya. Nah, harapannya adik-adik sudah bisa lebih prepare lagi karena sudah saya tentukan duluan ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas atau mulai membahas tentang kompetensi guru. Sebenarnya kompetensi guru itu ada 4 ya. Ada 4, jadi ada kompetensi sosial, pedagogi, profesional, sama pedagogi. Iya itu ya, ada 4. Nah, jadi nanti kita bagi minggu ini atau hari ini 2, kemudian minggu depan 2 gitu ya. Iya kayak gitu, seperti itu. Oke, jadi baiklah, saya tidak bisa bergantung dengan ini. Jadi mungkin nanti di akhir aja saya absen kalian biar tidak ngambil banyak waktu ya. Oke, nah kita mulai untuk penampil yang ke-11. Jadi semoga nggak bingung ya sama angka-angkanya itu. Jadi saya melanjutkan di 2 minggu depan itu kan 10. Kemudian untuk yang minggu ini berarti 11 sampai seterusnya gitu ya, sampai 27 gitu ya. Nah, ada Nazla, Nurul, Andini, Nesha, Silvani, Fatham, dan Hidayat. Ini yang akan bahas untuk materi minggu kemarin gitu ya. Setelah itu presenter 18 sampai 24 itu untuk yang materi hari ini gitu ya. Oke, silakan untuk tidak buang-buang waktu lagi. Nazla, boleh bisa dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Syakila dengan AB 2123060 akan memaparkan hasil resume saya mengenai materi kompetensi guru aspek profesional. Langsung saja, kompetensi guru aspek profesional merupakan kemampuan seorang guru untuk menguasai materi pembelajaran secara mendalam, luas, serta kemampuan untuk mengembangkan dirinya di bidang pendidikan dan metode pembelajaran yang efektif untuk menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Dan ada beberapa aspek utama dalam guru profesional. 1. Kualitas pembelajaran, seperti guru yang kompeten, yang dapat menyampaikan materi secara jelas, menarik, dan relevan. Dan agar peserta didik lebih mudah menyerap dan memahami materi tersebut. 2. Menguasai metode pembelajaran, yaitu guru harus mampu memilih dan menerapkan berbagai macam metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran tersebut. 3. Peningkatan profesionalisme berkelanjutan, yaitu guru dituntut untuk terus mengembangkan dirinya melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penelitian, seminar, atau studi lanjut untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. 4. Kolaborasi dan kerjasama, yaitu kemampuan seorang guru
menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Dan yang kelima, etika profesi, yaitu guru harus memenuhi kode etik profesi dan menunjukkan sikap profesional dalam segala tindakan, termasuk berperilaku adil kepada seluruh peserta didik. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi, yaitu guru harus mampu menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan aplikasi, platform belajar online, atau media digital lainnya untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Baik, itu saja pemaparan presentasi saya. Kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, saya langsung lanjut ya ke presenter ke-12. Silakan hadir orang. Baik, perkenalkan saya Syafri Tari dengan NIM A212307. Saya ingin memaparkan beberapa isu yang saya buat. Kompetensi profesional adalah kompetensi dasar dimiliki oleh seorang guru. Seperti satu, kompetensi profesional yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai bidang ilmu atau materi yang diajarkan serta keterampilan dalam mengembangkan profesi pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi profesional dapat mendidik siswa dengan baik sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Kompetensi profesional ada yang meliputi satu, penguasaan materi pelajaran, seperti guru harus menguasai secara mendalam bidang studi yang diajarkan, baik dari sisi teori maupun aplikasinya. Mereka harus paham konsep, struktur, dan metodologi ilmu pengetahuan yang relevan dengan mata pelajaran. Yang kedua, kemampuan mengembangkan bahan ajar, seperti guru harus mampu merancang bahan ajar, metode atau perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, penerapan teknologi dalam pembelajaran guru profesional yang harus mampu guru harus mampu menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dalam kelas atau ruangan, seperti penggunaan alat bantu multimedia, platform pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk guru itu harus terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia, seperti kayak dalam internet yang harus dia cari untuk memberikan pemaparan materi di dalam kelas nanti, maupun bidang studi yang diajarkan. Ini bisa guru itu bisa melalui pelatihan, seminar, atau penelitian. Dan juga keterampilan manajemen kelas. Guru profesional memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik, sehingga dapat memastikan semua perilaku siswanya itu baik. Dan keterampilan komunikasi. Guru profesional itu mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua peserta didik dan orang tua peserta didik. Dia juga mempunyai kepribadian guru profesional itu memiliki kepribadian yang baik, seperti jujur, berakhlak mulia, disiplin, rendah hati, dan berwibawa. Adapun sikap guru profesional yang memiliki sikap yang baik, seperti sukarela melakukan pekerjaan ekstra, memiliki rasa tanggung jawab, dan memiliki semangat untuk memberikan layanan kepada siswanya. Kompetensi sosial. Guru profesional itu memiliki kompetensi sosial, seperti mampu bekerja sama dengan dewan pendidikan, pandai bergaul dengan kawan sekerja, maksudnya kawan yang sama-sama bekerja sebagai guru, dan memahami dunia sekitarnya. Sekian dari kita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, silakan untuk presenter 13. Ada orangnya? Silakan.
aspek sosial ya. Melakukan analisis terhadap hasil penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi. Di sini guru mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pembelajaran. Kemudian mengembangkan bahan ajar berbasis digital dan pengelolaan pembelajaran berbasis daring atau online. Pembelajaran berbasis daring atau online ini bisa dipakai menjadi penunjukan. Jadi intinya adalah kompetensi guru atau profesional ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa guru itu tidak hanya mampu mengajar secara efektif, tetapi juga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi para siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Terima kasih. Oke, silakan untuk dancer ke 14 nih. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nisha Kristina Sarima dengan NIM A21230009. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil resume saya, yaitu dengan judul kompetensi guru aspek profesional. Nah, di sini kita perlu ketahui bersama apa sih itu profesional atau kompetensi guru secara profesional. Nah, mungkin tadi sebagian besar dari teman-teman yang sudah presentasi itu telah menjelaskan bahwa kompetensi profesional ini adalah keahlian khusus atau kemampuan khusus yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, kemampuan khusus yang dimaksud di sini bukan kemampuan yang hanya sebatas datang lalu mengajar, tetapi datang dengan cara menguak lebih dalam atau mempersiapkan diri lebih matang dengan keahlian khusus yang dimiliki atau mengembangkanlah potensi yang ada dalam dirinya untuk disalurkan kepada siswa yang ingin diajarinya agar siswa tersebut dapat memahami, guru ini mampu menjelaskan, jadi siswa itu dapat termotivasi dengan adanya bantuan dari guru tersebut, bukan hanya mengajar tapi dalam konteks yang lebih luas, dalam tanda kutip mengajarkan karakter yang baik, sikap yang baik, dan juga keteladanan yang baik. Nah, di sini kompetensi profesional itu saya mengambil beberapa poin. Yang pertama yaitu penguasaan materi pembelajaran. Nah, guru itu harus menguasai materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswanya agar saat siswa bertanya kepada guru tersebut tentang hal yang kurang dipahami, guru tersebut bisa menjelaskan secara rinci dan terpercaya sesuai dengan informasi yang nyata adanya atau tidak diterang-terang, tidak imajinasi lah, tapi itu ada dalam keadaan nyata. Jadi siswa yang kita ajar itu dapat melihat bagaimana kompetensi guru ini dalam mengajar itu sangat baik, sehingga itu dapat menjadi motivasi dirinya dalam mencontoh guru tersebut. Nah, penguasaan materi pembelajaran ini dapat berupa pemahaman bidang studi yang diajarkan. Nah, apa sih maksudnya pemahaman bidang studi yang diajarkan? Pemahaman bidang studi yang diajarkan kan tidak mungkin guru dari bahasa Indonesia bisa mengajar matematika. Mungkin bisa dalam tanda kutip pelajaran-pelajaran umumnya. Tapi kalau untuk bidang profesi yang memang betul-betul matematika atau biologi, itu gurunya sangat sulit untuk berinteraksi di dalam kelas karena hal tersebut tidak sesuai dengan bidang profesi yang dia anut. Jadi bidang profesi guru itu sangat menentukan bagaimana kinerja guru tersebut dalam mengajar. Nah, yang kedua yaitu relevansi. Relevansi ini adalah seberapa penting informasi yang diberikan oleh guru tersebut. Berarti seberapa penting mata pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut, baik itu informasi yang sudah ada terdahulu atau informasi-informasi terbaru. Jadi guru itu bukan hanya stuck pada informasi-informasi jadul saja atau zaman dulu, tetapi harus sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Informasi-informasi terbaru mengenai dunia pendidikan atau informasi-informasi
Dan yang ketiga yaitu perkembangan terbaru. Nah, itu kan tadi yang saya sampaikan, perkembangan terbaru. Berarti guru tersebut harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan yang ada. Dalam tanda kutip, guru tersebut harus up to date dalam segala hal atau dalam segala bidang ilmu yang memang itu akan diajarkan nanti di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, poin yang kedua yaitu tentang metodologi pengajaran. Nah, metodologi pengajaran ini yaitu pendekatan dan strategi yang dilakukan. Nah, pendekatan seperti apa? Banyak pendekatan yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Nah, di sini ada beberapa metodologi atau metode atau pengajaran atau bahkan teknik yang bisa dilakukan oleh guru tersebut. Nah, ini yang pertama dapat saya contohkan. Yang pertama yaitu pengajaran secara langsung. Nah, pengajaran secara langsung ini adalah sebuah interaksi secara langsung seperti yang sekarang kita lakukan, yaitu pengajaran secara tatap muka, di mana ada guru menjelaskan, di mana ada siswa yang mendengarkan, dan ketika siswa itu tidak paham, dia bisa langsung menanyakan kepada guru tersebut. Itu kan ada interaksi langsung antara guru dan juga muridnya. Ketika tidak ada yang dipahami atau kurang dipahami, jadi siswa tersebut bisa bertanya langsung kepada guru tersebut. Nah, yang kedua adanya pengaruh terhadap pengajaran langsung tersebut di dalam diri siswa tersebut. Yang pertama, keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa ini dapat meliputi keaktifan siswa dalam pembelajaran tersebut. Di situ kan ada keterlibatan siswa dalam pemecahan masalah, keterlibatan siswa dalam sesi tanya jawab atau dalam forum diskusi. Itu kan ada keterlibatan siswa secara langsung. Jadi ketika satu siswa yang bertanya tentang pokok permasalahan, jadi pokok permasalahan yang bisa dijawab oleh guru itu bisa menjadi ingat-ingat untuk semua siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Bukan hanya satu siswa yang bertanya tadi, tapi itu bisa menjadi bekal untuk semua siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Dan yang kedua, struktur yang jelas. Struktur yang jelas ini guru dapat menjelaskan, siswa bisa bertanya, dan itu bisa menjadi interaksi yang signifikan atau interaksi yang jelas antara guru tersebut dengan siswa yang ada di dalam kelas. Dan poin yang ketiga yaitu penjelasan yang tepat. Ketika siswa kurang memahami, kita contohkan biasa kalau ada di forum diskusi yang hanya lewat online. Itu kan sangat sulit, apalagi pelajaran matematika, biologi, itu tidak boleh diajarkan kayak cuma sebatas online. Itu kan bisa merugikan siswa itu sendiri, dan juga proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu tidak akan terjadi secara efektif dan efisien karena penjelasannya kurang tepat. Mungkin guru itu sudah menjelaskan dengan tepat, tetapi karena mungkin biasa ada kendala jaringan atau kuota hadis, jadi itu kan bisa menjadi hambatan saat siswa tersebut ingin bertanya secara detail lagi kepada guru tersebut. Nah, lanjut pada tadi kan pengajaran langsung, kemudian ada pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini sering kita lakukan, kayak contohnya pembelajaran yang dilakukan secara kerja kelompok. Jadi ketika guru memberikan proyek ajar, itu biasa kita diskusikan dengan teman kelompok. Jadi ketika ada ide baru, ide dari satu orang itu bisa mencakup semua. Jadi satu orang yang memberikan ide, tapi ada satu orang lagi yang saya begini ideku. Jadi ide tersebut bisa ditampung dan menjadi wawasan yang lebih luas dan lebih mendalam lagi. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini adalah siswa bisa belajar dari proyek yang relevan. Jadi ada proyek-proyek tertentu yang diberikan oleh guru tersebut untuk menunjang kemampuan siswa tersebut dalam menjalankan proyek yang ada.
guru yang di luar kota, ada guru yang mungkin berhalangan. Jadi itu bisa menggunakan metode pembelajaran daring, karena hal tersebut bertujuan untuk agar siswa tersebut tidak ketinggalan dalam pelajaran-pelajaran yang ada. Walaupun tidak bisa secara langsung bertatap muka, tapi guru tersebut mengoptimalkan agar siswa tersebut bisa terus belajar walaupun tidak bertemu langsung secara langsung di dalam kelas. Dan poin yang ketiga dari tadi kan metodologi pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu poin yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum. Nah, guru harus tahu apa sih itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini adalah suatu yang terencana atau rencana atau panduan dalam menjalankan proses pembelajaran yang ada. Nah, pengembangan kurikulum ini dapat berupa materi pelajaran. Nah, materi pelajaran ini adalah guru menyiapkan setiap materi ajar yang akan diberikan kepada siswanya agar nanti saat guru masuk di dalam kelas, guru itu tidak kayak bagaimana tidak siap, tapi setelah mungkin di rumah malamnya di rumah guru merefleksi kembali dirinya untuk bahan ajar yang akan diajarkan pada besok hari. Nah, kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran guru harus bukan memastikan, tapi guru harus betul-betul dapat merencanakan tujuan pembelajaran agar siswa tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Kayak ada biasa tujuan-tujuan pembelajaran sebelum awal pembelajaran itu kan ada tujuan-tujuannya, siswa bisa mencapai ini, mencapai itu. Jadi guru harus mendorong dan mengayomi siswa tersebut dalam pemenuhan atau capaian tujuan belajar tersebut. Dan yang ketiga yaitu metode pembelajaran AB. Ya, ini sudah 10 menit. Ya, jadi mungkin bisa dicukupkan saja ya. Terima kasih. Boleh kasih wow. Wow banget. Dari sini ya. Jadi nanti kalau mau berguru sama Nesha silakan keluar dari kelas. Dia mungkin masih banyak yang mau dia keluarin ya. Ini yang omongannya ya. Nah, karena kita ini presenternya lebih banyak, maka tentunya jatah waktu untuk tiap orang boleh makin dikit gitu ya. Nah, jadi itu mungkin untuk penampilan lain boleh maksimal 5 menit aja. Kalaupun nanti ada kelebihan waktu, nanti saya kasih ini lagi, reminder lagi gitu ya. Oke, maaf ya Nesha ya. Oke, silakan untuk Silvani. Boleh silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Silvani Melewati dengan NIM A221232. Di sini saya akan memaparkan hasil resume saya, yaitu pilar penting dalam pendidikan kompetensi guru. Aspek profesional merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas pendidikan. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan seorang guru untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan profesional. Yang pertama yaitu pedagogi. Guru harus memahami berbagai teori seperti konstruktivisme, behaviorisme, dan kognitivisme. Untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat dan efektif, guru harus mampu merancang dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang standar pendidikan. Guru harus mampu memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis teknologi. Guru harus mampu mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siswa secara efektif untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua yaitu profesional. Guru harus memiliki penguasaan yang kuat terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Guru harus memiliki etika profesional yang tinggi seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Guru mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Guru harus mampu bekerja sama dengan rekan kerja untuk meningkatkan pembelajaran. Guru mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pendidikan, seperti pengembangan teknologi dan perubahan kurikulum. Yang ketiga yaitu kepribadian. Guru harus memiliki motivasi dan dedikasi
dedikasi yang tinggi untuk membantu siswa belajar dan berkembang. Guru harus memiliki empati dan rasa peduli terhadap siswa serta dapat memahami kebutuhan dan kesulitan mereka. Guru harus memiliki sikap positif dan optimis untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa. Yang keempat yaitu pengembangan profesional. Guru harus memiliki keinginan untuk belajar dan berkembang secara profesional. Guru harus mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kepentingan dan pengetahuan mereka. Guru harus membaca buku dan jurnal pendidikan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Guru harus beradaptasi dengan kegiatan profesional seperti seminar, konferensi, dan forum diskusi. Mungkin hanya itu saja yang boleh saya Ya, selanjutnya presenter ke-16 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Huda dan ini hari bersatu dan juga bersemangat. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai kompetensi guru aspek profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru dalam menjalankan dan melaksanakan proses kegiatan belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kompetensi ini, guru dapat menjadi efektif dalam memfasilitasi pembelajaran siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan mereka. Kompetensi profesional mampu menguasai materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung mata pelajaran yang akan diajarkan, mampu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang atau materi pembelajaran yang akan diajarkan, mampu mengembangkan materi pembelajaran yang akan diajarkan secara kreatif dan inovatif, mampu mengembangkan keprofesionalan guru secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan dengan efektif, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan diri siswa dan mengembangkan proses pembelajaran dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesinya dan mampu memberikan teladan dalam menjalankan bentuk pendidikan. Dengan memenuhi aspek-aspek kompetensi profesional ini, seorang guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan pelayanan pembelajaran yang berkualitas bagi siswa. Hanya 1 menit lebih sedikit ya, sedikit akal. Selanjutnya untuk presenter ke-17 Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya TS dengan NIM A2292. Di sini saya akan memaparkan hasil resume saya dengan materi kompetensi guru aspek profesional. Kompetensi guru dalam aspek profesional seringkali dipahami secara umum. Salah satunya adalah kemampuan guru untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya di lingkungan belajar mereka. Dalam konteks globalisasi dan masyarakat yang beragam, guru dituntut untuk memahami latar belakang budaya siswa mereka serta bagaimana hal itu mempengaruhi proses pembelajaran, misalnya pendekatan pendidikan yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan interpersonal yang kuat, termasuk empati dan kecerdasan emosional. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami kebutuhan emosional siswa, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta mengatasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi siswa dalam belajar. Kompetensi ini seringkali diabaikan, padahal sangat berperan dalam menciptakan hubungan yang profesional antara guru dan siswa. Aspek lain yang seringkali kurang diperhatikan adalah pentingnya mengembangkan profesional berkelanjutan dalam dunia yang berubah. Guru harus berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang. Ini juga dilakukan melalui berbagai bentuk pelatihan, seminar, dan studi lanjut yang membantu mereka mengikuti tren dan teknologi terbaru dalam pendidikan. Dengan demikian, guru dapat menerapkan
praktik terbaik dalam pengajaran yang memastikan bahwa mereka selalu relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang terakhir, pentingnya untuk menyoroti peran guru sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Mereka setiap hari tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai siswa yang akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat mempelajari kompleksitas potensi profesional guru dan dampak yang luas terhadap pendidikan dan masyarakat. Ada cara meningkatkan kompetensi guru aspek profesional, yaitu yang pertama pemantapan kerja guru atau PKG, yang kedua kelompok kerja guru atau KKG, yang ketiga persatuan guru Indonesia. Nah, ini saya dalam satu resume hasil resume. Oke, terima kasih untuk ibu penampil ya yang tadi sudah mengcover materi solving biarkan break dulu sebentar. Oke, saya mau break dulu untuk penampil 7 lainnya karena kita dibagi karena kita bagi 2 ya, jadi biar gak bingung. Di sini saya bukan mencatatkan ke adik-adik semua. Hanya satu yang saya kategorikan sebagai excellent tadi, yang lainnya good semua, gitu ya. Jadi di sini saya bisa kasih predikat ke adik-adik untuk penilaian sementara ada good, very good, sama excellent, ya. Kalau ada yang paling bawah lagi ada sebenarnya average. Average itu rata-rata gitu ya. Nah, adik-adik tadi dari 7 masih banyak yang ngeliatin teks gitu ya. Jadi boleh lihat teks tapi jangan terlalu sering gitu ya. Karena kalau terlalu sering saya akan bisa ngasih predikatnya good saja. Tapi kalau improvisasi kayak Nisha tadi sampai lupa waktu itu bisa excellent gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tampil boleh bisa aware akan hal itu ya. Jadi kalau misalnya setengah lihat teks, setengah improve berarti very good gitu ya. Sangat baik ya. Nah, adik-adik tadi mengenai kompetensi guru profesional, saya mendengar atau menyimak yang kalian bicarakan itu seperti over apa nama bahasa Indonesianya ya? Over saya lupa. Tumpang tindih. Paham nggak? Kayak ini kan yang kita bahas adalah kompetensi guru profesional, berarti aspek profesional saja gitu ya. Nah, ada yang mungkin masih menjelaskan tentang pedagoginya gitu. Ada yang ngomongin soal sosialnya, ada yang ngomongin juga kepribadiannya. Nah, ini 3 ini sebenarnya kan nanti kita bahas di waktu. Misalnya untuk sebentar itu kita sosial gitu ya. Nah, adik-adik bisa nggak membedakan apa itu masing-masing dari keempat itu gitu. Kalau profesional itu apa yang titik fokusnya itu apa yang dibahas gitu ya. Kemudian kalau sosial berarti apa gitu ya. Boleh juga ketika misalnya kalian sama dengan penjelasan teman-teman kalian, boleh ditambahkan juga contoh gitu. Karena kalau contoh itu kan lebih real ya, kehidupan sehari-hari itu seperti apa kalau guru itu misalnya yang profesional gitu ya. Terus kalau misalnya ada masalah itu bagaimana cara guru menyikapi secara profesional ya. Nah, kalau dari kesimpulan yang saya dapat dari 7 penampil ini, sepertinya kompetensi guru profesional itu seperti mencakup semua ya. Ya nggak sih? Sepakat atau enggak? Sepakat. Karena kalau saya merujuk ke definisinya itu sendiri
kata sifat ya. Dia kata sifat yang merujuk suatu kata benda. Kata bendanya di sini adalah orangnya itu, guru. Nah, kalau dikatakan sebagai guru profesional berarti dia itu mampu melakukan pekerjaannya sendiri gitu. Itu sebenarnya gitu. Kalau misalnya dikatakan guru profesional berarti dia ahli sebagai guru. Nah, guru itu sendiri sebenarnya bukan hanya dia menguasai ilmu saja atau bidang studi yang akan diajarkan, tapi juga dia harus tadi adaptable gitu kan. Sosialnya berarti juga harus bagus gitu. Terus kalau misalnya secara kepribadian tidak mungkin dong guru itu tidak bagus gitu ya secara sikap gitu ya. Nah, kemudian yang satunya lagi itu apa? Pedagogi gitu ya. Artinya guru itu tidak hanya pintar sendiri, tetapi dia juga tahu bagaimana cara bisa siswanya itu belajar sendiri gitu. Artinya guru itu tidak hanya share ilmu saja, tapi caranya sendiri itu juga harus paham gitu, atau harus bisa harus bisa dipahami oleh bahasa siswa itu gitu ya, kemudahan dia gitu. Kalau menurut saya, makanya tadi kesimpulan yang saya dapatkan, penjelasan dari adik-adik semua itu seperti semuanya tercakup gitu ya. Jadi dari sosial, kepribadian, pedagogi, dan dia mampu sendiri di bidangnya dia gitu ya. Kalau misalnya guru biologi berarti dia pintar biologi gitu. Jadi itu yang makanya saya melihat tidak ada kayak batasan yang jelas gitu antara guru profesional itu seperti apa, guru yang guru yang pintar di sosial itu seperti apa, dan sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya adik-adik juga boleh sebenarnya ya pada saat presentasi itu mengkritik gitu ya. Artinya tidak setuju boleh, misalnya ini pembagian 4 kompetensi sebenarnya bisa jadi satu aja gitu, tapi mencakup semua gitu. Karena profesional tadi harus guru itu pakai lengkap maksudnya gitu. Jadi bukan hanya satu aja, tapi bisa semua gitu. Nah, kalau di sini kita mengikuti pembagian kompetensi yang memang sudah dibagi oleh pemerintah gitu ya. Nah, ketika kalian mau menjelaskan dan tidak setuju dengan pembagian itu, boleh juga seperti itu gitu ya. Biar mungkin opininya bisa berbeda dan unik dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Itu untuk catatan dari saya tidak akan menambah lebih banyak lagi karena nanti waktunya akan lebih bersifat banyak ya. Kita ada 7 penampil lagi untuk kompetensi guru sosial, masih ada 1 jam kurang lagi ya. Semoga bisa meng-cover untuk itu. Semoga ready untuk 7 penampil ini ya, yang menit keempat. Kita mulai dari penampil ke-18, Tiara. Silakan. Boleh dipakai sepatunya. Jadi tadi kan kita sudah bahas profesional itu seperti apa. Jadi boleh dari penampilan juga harus profesional ya. Silakan bisa dicoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil resum tentang kompetensi guru, kompetensi aspek sosial pada guru.
menciptakan suasana kelas yang aman, yang nyaman, yang bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Yang berikutnya ada bekerja sama dengan orang lain. Guru harus memiliki keterampilan bekerja sama dalam kelompok atau berkolaborasi dengan sesama tenaga pendidik dalam mengembangkan keterampilannya dalam pembelajaran. Yang berikutnya ada memahami dunia sekitarnya. Guru harus dapat beradaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. Kompetensi sosial guru dapat ditingkatkan melalui pelatihan, diklat, kegiatan berbagi sesama, pemberian penghargaan, dan menjalin kerjasama dengan pihak luar sekolah. Selain itu, berinteraksi dalam lingkungannya, seorang guru juga harus menunjukkan perilaku yang santun dan empatik, baik selama mendidik maupun ketika berinteraksi dengan orang tua sesama rekan pendidik. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, very good Tiara. Oke, lanjut untuk penampil ke-19 Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Arianti dengan NIM A22 Di sini saya akan memaparkan resume saya tentang kompetensi sosial guru. Kompetensi sosial guru merujuk kepada kemampuan dan keterampilan seorang guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk siswa, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Kompetensi ini sangat penting karena mendukung penciptaan lingkungan belajar yang kondusif serta hubungan yang harmonis antara guru dan komunitas pendidikan. Adapun aspek utama dari kompetensi sosial guru, yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Guru harus mampu berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan empati baik dengan siswa, orang tua, maupun kolega. Ini termasuk mendengarkan dengan baik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua, kerjasama dengan rekan sejawat. Guru harus bisa bekerja sama dengan guru lain, kepala sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan bersama. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan orang tua. Guru perlu menjalin hubungan yang baik dengan orang tua wali siswa sehingga tercipta kolaborasi dalam mendukung perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Yang keempat, adaptasi dalam keberagaman. Guru harus mampu berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan sosial, serta mampu menghargai perbedaan dalam konteks pendidikan. Yang kelima, berperan dalam komunitas. Guru juga berperan dalam masyarakat di sekitar sekolah seperti terlibat dalam kegiatan sosial atau keagamaan yang mendukung pendidikan dan perkembangan siswa.
warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, perkenalkan nama saya Emil dengan NIM 12306. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya dengan judul kompetensi guru aspek sosial. Kompetensi guru aspek sosial ini sangat penting bagi kita seorang calon guru, yang dimana aspek ini sangat mendukung mohon maaf itu saya katakan secara belajar yang positif dan mendukung. Ada beberapa aspek tentang sikap kompetensi guru aspek sosial ini. Yang pertama itu ada kemampuan berkomunikasi. Guru perlu bisa menguasai berkomunikasi dengan baik, dengan jelas, tidak hanya kepada siswa tetapi dengan rekan kerja maupun orang tua siswa. Yang kedua itu ada menunjukkan empati. Empati kepada siswa sangat membantu untuk kayak perkembangan psikolog siswa. Kita harus mengetahui bagaimana keadaan siswa pada saat pembelajaran dan kita juga bisa membantu atau memberikan saran kepada siswa tersebut. Yang ketiga juga ada kerjasama. Guru harus bisa bekerjasama kepada orang tua, rekan kerja dan siswa. Yang dimaksud dari sini yaitu bagaimana kita saling sharing bagaimana itu siswa di lingkungan keluarga dan di mata pelajaran lainnya, sehingga kita dapat mengetahui siswa ini kayak perkembangannya bagaimana di mata pelajarannya, sehingga kita dapat membandingkan dari lingkungan keluarga dan di sekolah. Yang selanjutnya itu pengelolaan konflik. Kemampuan untuk mengelola konflik ini, kita sebagai tenaga pendidik itu juga harus care kepada siswa. Bagaimana kita mengelola konflik, kita kepada siswa itu harus adil dalam memecahkan permasalahan di dalam kelas. Selanjutnya ada juga keberagaman dan memahami perbedaan. Di dalam kelas itu ada beberapa sifat dan suku dan serta agama dan jenis kelamin. Kita sebagai tenaga pendidik itu tidak hanya kayak memang kita kayak Buddhis sama Bugis, tidak. Kita harus sama menyamaratakan cara mendidik kita kepada siswa. Tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Bagaimana itu pengajaran kita kepada laki-laki dan perempuan dan kepada kayak berbeda-beda suku kita. Kita tidak boleh kayak menjudge satu sama lain. Yang terakhir itu ada pengembangan jaringan sosial, membangun hubungan dengan baik kepada masyarakat sekitar. Jadi hubungan kita sebagai tenaga pendidik itu tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Sehingga kita kayak melatih siswa itu atau memberikan contoh bagaimana perilaku sosial itu tidak hanya bisa dilakukan dalam lingkungan sekolah, tetapi juga bisa di lingkungan luar sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu. Udah napas? Udah. Oke, Adil, very good. Ya lanjut ke penampilan kedua satu, Rahmadani. Oh, aku sudah kesini ternyata di ujung. Ya, silakan Rahmadani. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memahami anak tersebut secara jelas, sopan dan dengan data yang mendukung. Dan kedua itu kerjasama dalam tim. Guru itu harus mampu berkolaborasi dan menghargai pendapat orang lain. Dimana contohnya itu ketika ada misalnya dalam program ekstrakurikuler yang melibatkan beberapa mata pelajaran. Jadi guru bisa bekerja sama dengan rekan-rekan lainnya dalam merancang program ekstrakurikuler tersebut. Dan ketika ada rapat dengan guru bisa memberikan masukan yang konstruktif dalam rapat tersebut. Dan yang keempat itu empati dan kepedulian sosial. Jadi guru itu harus bisa memahami dan merasakan kebutuhan serta permasalahan yang terdapat pada siswanya. Contohnya ketika ada siswa yang murung dan kurang bersemangat dalam proses pembelajaran, jadi guru itu bisa mendekati siswa tersebut dan berbicara secara pribadi dan memberikan bertanya kepada siswa tersebut apa mengapa siswa tersebut terlihat tidak bersemangat dan bisa memberikan bantuan kepada permasalahan siswa tersebut. Dan yang keempat itu adaptasi sosial, di mana guru mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan sosial dan budaya yang berbeda. Contohnya ketika guru tersebut ada guru baru yang ditempatkan di tempat yang berbeda dan berseberangan yang berbeda. Jadi guru itu bisa mampu memahami adat istiadat di tempat tersebut dan bisa memberikan menunjukkan rasa toleransinya dalam memberikan pelajaran di kelas terhadap siswanya. Dan yang kedua itu menjadi bagian dari komunitas pendidikan, di mana guru aktif dalam kegiatan sekolah dan masyarakat. Ketika ada kegiatan sekolah seperti kegiatan guru bisa ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Yang keenam, menghormati norma sosial dan etika profesional. Jadi guru bertindak sesuai aturan dan etika profesionalnya. Nah, contohnya ketika dalam sekolah dalam mengajar, guru itu menggunakan pakaian yang sopan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Dan yang ketujuh, kepemimpinan sosial, di mana guru bisa mampu memotivasi dan memberikan bimbingan terhadap siswa dan orang lain. Dan yang ke-8, peran sebagai mediator dan penyelesaian konflik, di mana guru mampu menyelesaikan konflik secara adil dan bijaksana. Contohnya ketika ada siswanya yang terjadi konflik antara siswanya, jadi guru itu harus mendengarkan cerita dari kedua belah pihak dan memberikan nasihat dan mampu menyatukan siswa tersebut tanpa adanya perbedaan. Yang kedua itu menghargai kearifan lokal dan budaya setempat. Jadi guru bisa
Nah, kompetensi sosial guru ini yaitu dia bisa bersikap secara inklusif dan efektif. Nah, terus dia itu bisa berkomunikasi secara santun, empatik dan efektif. Dia mampu beradaptasi, terus dia juga bisa berkomunikasi atau menguasai keterampilan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Nah, dia juga mampu untuk menjadi teman ataupun pendengar yang baik dalam menanggapi permasalahan pribadi yang dialami oleh siswanya. Bisa menyampaikan materi menggunakan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh siswanya. Dan tentunya dia juga bisa menggunakan atau selalu menggunakan kata pujian dalam menanggapi pencapaian dari siswanya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan. Saya jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi simple tapi enak ya. Ini dari buat yang terakhir. 2000 kali. Ustaz. Aku tuh pakai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan resiko saya. Kompetensi seorang guru tentang kemampuan dan kesehatannya dalam berinteraksi Ada seragam metode. secara efektif dan berkomunikasi di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru mampu membangun suasana kelas yang kondusif, nyaman, dan demokratis dan tidak menyenangkan bagi siswa sehingga siswa tidak takut untuk menanyakan pertanyaan kepada guru ketika pembelajaran berlangsung. Selain mampu menyampaikan materi pembelajaran secara efektif, ini juga diharapkan berperan aktif dalam pengelolaan berbagai kegiatan di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler, merayakan kegiatan hari-hari besar maupun kegiatan sosial yang berada di sekitar masyarakat. Hubungan antara guru dan siswa harus dibangun atas dasar saling menghargai, saling percaya serta saling peduli. Seorang guru dituntut untuk berkomunikasi secara aktif, terbuka, dan berkelanjutan, tidak hanya dengan para siswa, tetapi juga dengan orang tua siswa. Dengan adanya komunikasi dua arah yang terjalin dengan baik, maka proses pembelajaran, perkembangan siswa, dan pencapaian karakter siswa dapat dipantau, dibimbing dan diarahkan dengan lebih baik secara berkesinambungan oleh guru dan orang tua siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good try. Good. Nah, lanjut the last presenter, please ya. Last but not least. Ya, last but not least, give an applause to Mauliana.
kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yang keenam, penyelesaian konflik. Itu menangani konflik dengan pendekatan yang adil dan solutif. Yang terakhir, ketujuh, keterlibatan dalam kegiatan sosial, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan di luar lingkungan sekolah untuk menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat. Sekian dari Wow. Oke, adik saya masih punya 10 menit lagi. Jadi mungkin yang hanya sedikit saya bisa tambahkan bahwa sebenarnya tadi sudah bagus untuk penampilan sosial ya, karena memang mencakup sosialnya saja gitu ya. Dan don't worry, be happy. Maksudnya jangan khawatir bahwa ini kan kalian first try gitu ya, hanya baru coba pertama kali, pasti tentunya agak kagok-kagok sedikit gitu ya, agak nervous sedikit, it's okay gitu ya, you are human gitu ya. Nah, saya juga akan menilai konten yang kalian tulis, jadi bukan hanya dari presentasi saja gitu ya. Nah, jadi untuk sosial ini sepertinya sudah tercover bahwa guru itu tadi ya banyak sekali tambahan dari kalian, bahwa kalau guru yang sosialnya itu bagus berarti dia tidak hanya berinteraksi di kelas saja yang bagus gitu ya, tapi juga dengan rekan sebayanya dia sendiri sebagai guru, atasannya dia, misalnya kayak guru-guru yang sudah senior itu sebenarnya kadang sepele ya masalah-masalah seperti itu. Misalnya kayak ada guru baru nih, fresh graduate gitu ya, mereka itu guru baru lulus PPG langsung dapet PNS gitu ya, status PNS. Terus ketika dia ditempatkan di sekolah tertentu itu kadang tidak down to earth. Tahu down to earth? Tahu nggak down to earth? Artinya dia itu tidak apa ya, membumi gitu ya, atau tidak berpijak pada sekolahnya dia sendiri gitu. Jadi mungkin banyak sikap-sikap yang kadang jadinya persepsi guru senior atau guru yang sudah lama di situ melihat mereka tuh sombong gitu ya, sombong, mungkin angkuh atau apa ya, tidak ramah gitu ya. Nah itu biasa sering terjadi seperti itu gitu. Yang awalnya mungkin dibiarkan gitu aja, mungkin diem-diem gitu ya, guru-guru seniornya ngeliat ini anak ini pintar sih gitu ya, dia cakap teknologi, dia pintar bahasa Inggris dan sebagainya, modis gitu-gitu. Tapi akhirnya ketika dia itu bersosial dengan guru ahli atau guru profesional atau guru yang sudah misalnya senior, itu tidak kelihatannya bagus gitu. Nah itu juga bisa jadi konflik lama-lama gitu ya. Nah ada akhirnya gap antara atau circle sendiri juga antara guru itu gitu. Ada guru yang mungkin misalnya orang tua gitu ya, maksudnya guru yang sudah lama di sana, itu bisa jadi mereka nggak suka dengan guru ini gitu ya, dan itu akhirnya bisa jadi kebawa sampai misalnya guru itu dia dalam satu kelompok mata pelajaran, terus akhirnya mereka harus diskusi dan segala macam. Ketika itu tidak connect satu sama lain, itu bisa menimbulkan masalah juga di sekolah gitu ya. Itu apa ya, masalah-masalah yang sepele kelihatannya, tapi bisa jadi akhirnya nanti merembet kemana-mana gitu ya. Kita mengatakan misalnya kompetensi sosial ini harus begini, tetapi ternyata itu sulit ya, atau maksudnya butuh adaptasi juga gitu, butuh usaha, butuh proses juga gitu ya. Jadi mungkin diucapkan gampang, tapi ketika kita melaksanakan atau kita berbaur dengan guru-guru di sana, itu bisa jadi ternyata tidak semudah itu gitu ya, yang kita omongkan gitu ya. Jadi adik-adik mungkin bisa perlu mengingat itu, bahwa kita tadi perlu profesional, kita menjunjung tinggi yang namanya integritas dan sebagainya. Kita mungkin berpakaian bagus, pintar, teknologinya bagus juga dan sebagainya. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa ada banyak guru-guru yang sudah lama di sana gitu ya. Jadi jangan sampai kita anak baru tapi kita membawa persoalan baru gitu di sekolah itu gitu ya. Kita setidaknya
bisa mungkin hari-hari pertama atau minggu-minggu pertama mungkin kita bisa mengamati terlebih dahulu gitu, observe gitu ya, jangan langsung kelihatan sikapnya kayak saya mau begini gitu ya. Mungkin kalau di budaya kita timur, apalagi mungkin Indonesia yang menjunjung tinggi banyak sekali norma adat budaya gitu ya, daerah-daerah itu kan pasti punya norma-norma tertentu. Kita jangan sampai terlalu terlihat angkuh atau sombong walaupun kita tidak seperti itu. Kadang kan mungkin persepsi orang itu kita ngeliatin orang itu oh dia sombong atau angkuh, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, jangan sampai persepsi pertama itu yang membawa kita pada kesulitan selanjutnya gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk guru-guru awal baiknya mungkin kalem-kalem aja dulu gitu ya, jangan terlalu kelihatan idealis, saya mau membawa perubahan sekolah begini gitu ya, padahal baru datang gitu di situ gitu ya. Itu pasti orang-orang lama di situ akan kaget gitu ya. Mungkin perubahannya pelan-pelan, mungkin kita ambil hati pelan-pelan si gurunya di sana, karena kita juga harus menganggap mereka orang tua kita gitu ya. Nah, setelah kita sudah klik sama mereka sudah senang dengan kita, barulah kita boleh idealis gitu ya, boleh kita kayak memberikan kayak opini, oh bagaimana mungkin sepertinya kalau kelas itu begini Bu, atau bagaimana gitu ya, opini-opini yang akhirnya nanti mereka bisa setuju gitu ya. Jadi mungkin itu tambahan dari saya Adik untuk terkait materi 2 ini, kompetensi profesional dan sosial. Nah, untuk minggu depan harapannya kita bisa tetap di kelas, semoga saya tidak ada option dan lain sebagainya, sehingga nanti kita balik lagi ke settingan default untuk penampilannya mungkin 10 gitu ya, atau berapa saya tidak hafal gitu ya. Nah, materinya hanya 1 saja ya, tidak 2 seperti sekarang ya. Oke, nah saya mau absen sebelum kita tutup ya, karena saya belum hafal juga kalian gitu ya, walaupun sudah lihat mukanya di tugas kalian yang sudah kalian kumpul ke saya ya. Tiara, iya, Nisha, saya langsung hafal Nisha. Oke, Riyadi, pakai kelas, Hidayat, apa nih sebutannya? Si Jangkung ya, Insyira, oke, Insyira Rahmadani, si Kalem, Andini, Aulia lagi sakit ya? Kenapa pakai masker? Berdebu. Airen, Irfani, Nazla, Nazla, Irin, apa? Nia, Ini juga sudah saya hafal. Ideal juga sudah. Karena laki-laki keuntungannya gede ya. Kalau di pendidikan biologi itu cuma 3, 2. Bayangkan saya ngajar di bahasa Inggris. Kaget sekali saya. Semester 3 juga sama kayak kalian. Gede-gede banget badannya. Terus mereka laki-laki banyak. Aduh kayak waduh 50-50. Jadi laki-laki segitu, perempuan segitu. Jadi ada 40 orang. 40 orang hampir setengahnya laki-laki. Dan sudah besar-besar tinggi-tinggi semua, udah kayak semester atas gitu ya. Kalau pendidikan biologi kayaknya mahasiswanya imut-imut gitu ya. Imut-imut ya kalem gitu kan. Yang kaget malam minggu ketemu dengan Aisyah, Hafsah, Mawati, Mauliana, Syahwa, Adit. Syahwa, Nurfadila, Gita, Suci, Airunisa, siapa yang meninggal? Arianti, Nisa, Arianti sama apa ini? ada dia kemarin. Kayak kakak adik. Ada dia kemarin. Sekilas. Paham. Sri Dewi Samri. Oke, berarti
kasih Bu. Nah, iya.